Perkenalkan, nama saya Mensita Meno, mahasiswa jurusan D3 Administrasi Bisnis kelas 2A semester 2. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dengan pokok materi, hakikat dan ruang lingkup Ilmu Alamiah Dasar. Yang kedua, perkembangan dan pengembangan IPA. Dan yang ketiga, ruang lingkup IPA dan pengembangannya. Pembahasan yang pertama, hakikat dan ruang lingkup ilmu alamiah dasar. Ilmu alamiah dasar atau sering disebut ilmu pengetahuan alam atau natural science merupakan pengetahuan yang mengkaji tentang gejala-gejala dalam alam semesta, termasuk di muka bumi, terbentuk konsep dan prinsip ilmu. Ilmu alamiah dasar hanya mengkaji konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar yang esensial saja. Sebenarnya, kita sudah tidak asing lagi dengan disiplin ilmu ini, karena di mana saja dan kapan saja, serta dalam bentuk apa saja, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu alamiah dasar atau IAD merupakan sebuah ilmu yang mengkaji tentang gejala alam semesta, termasuk yang terjadi di muka bumi ini. Ilmu alamiah dasar dapat juga dikatakan sebagai konsep awal terbentuknya ilmu pengetahuan atau IPA dan semua turunannya seperti biologi, fisika, dan kimia. Pada hakikatnya, ilmu alamiah dasar adalah bukan suatu ilmu yang berdiri sendiri, melainkan merupakan kumpulan pengetahuan tentang konsep-konsep dasar dalam bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, ilmu alamiah dasar tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya ilmu-ilmu lainnya, karena manusia mempunyai rasa ingin tahu atau kuriositas terhadap pengembangan terhadap segala yang ada di dalam ini. Maka dengan pengalaman itu, ia mengembangkan metode-metode berpikir dari masa depan, dari masa ke masa berikutnya, sehingga pengalaman itu berkumulasi dari zaman ke zaman berikutnya. Pengalaman merupakan salah satu terbentuknya pengetahuan, yakni kumpulan fakta-fakta. Pengalaman itu akan bertambah terus selama manusia ada di muka bumi ini dan mewariskan pengetahuan itu kepada generasi berikutnya. Pokok pembahasan yang kedua, perkembangan dan pengembangan IPA. Ilmu alamiah sebagai dasar IPA. Metode ilmu alamiah sebagai dasar IPA. Manusia sebagai makhluk hidup melalui panca indera memberikan tanggapan terhadap semua rangsangan, termaksud gejala di alam semesta ini. Tanggapan terhadap gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa alam merupakan suatu pengalaman. Pengalaman tersebut dari zaman ke zaman akan terkumulasi karena manusia mempunyai rasa ingin tahu dan kuriositas terhadap segalanya di alam semesta ini. Bertambahnya pengetahuan seperti yang telah dikemukakan didorong oleh yang pertama, keinginan memuaskan diri yang bersifat non-praktis atau teoritis guna memenuhi kuriositas atau memahami hakikat alam semesta dan isinya. Yang kedua, adanya dorongan praktis yang memanfaatkan pengetahuan itu untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih tinggi. Kedua dorongan itu menumbuhkan kemajuan ilmu pengetahuan. Dorongan pertama menuju ilmu pengetahuan murni atau pure science, dan dorongan kedua menuju ilmu pengetahuan terapan atau applied science. Ilmu alamiah merupakan kegiatan manusia yang bersifat aktif dan dinamis. Artinya, kegiatan manusia yang tiada hentinya dari hasil percobaan yang akan menghasilkan konsep. Selanjutnya, konsep tersebut mendorong dilakukannya percobaan berikutnya dan seterusnya. Tujuan ilmu alamiah menurut beberapa ahli adalah mencari kebenaran tentang objeknya, dan kebenaran itu bersifat relatif atau tidak dapat diubah.
Alam semesta sebagai objek penyelidikan mempunyai aspek yang sangat luas. Misalnya aspek fisik, aspek kimiawi, aspek biologis, aspek ekonomis, dan sebagainya. Kelebihan dan kekurangan ilmu alamiah dasar ditentukan oleh metode ilmiah, maka pemecahan segala masalah tidak dapat diterapkan metode ilmiah, tidaklah ilmiah. Sebagai langkah pemecahan atau prosedur ilmiah dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, penginderaan. Penginderaan adalah merupakan langkah pertama metode ilmiah dan segala sesuatu yang tidak dapat diindra maka dapat diselidiki oleh ilmu alamiah walaupun penginderaan tidak selalu langsung. Misalnya, mengenai magnetisme dan inti atom yang tidak dapat kita indra secara langsung, tetapi efek-efeknya dapat ditunjukkan melalui alat-alat. Yang kedua, hipotesis. Pertanyaan yang tepat akan melahirkan sesuatu jawaban dan jawaban itu bersifat sementara, yang merupakan suatu dugaan. Dalam ilmu alamiah, dugaan sementara itu disebut hipotesis. Yang ketiga, eksperimen. Eksperimen atau percobaan merupakan langkah ilmiah ketiga. Pada titik ini, ilmu alamiah dan non-ilmu alamiah dapat dipisahkan secara sempurna. Eksperimen dapat menunjukkan bukti sehingga jawaban yang bersifat dugaan itu menjadi jawaban yang benar dan alamiah. Eksperimen yang baik harus dirancang dengan seksama sehingga semua faktor dapat dikendalikan dan hipotesis dapat diuji kebenarannya. Poin yang keempat yaitu teori. Bukti eksperimen merupakan dasar langkah ilmiah berikutnya yaitu teori. Apabila suatu hipotetis telah didukung oleh bukti atau data yang meyakinkan dan bukti itu diperoleh dari berbagai eksperimen yang dilakukan di laboratorium, di mana eksperimen itu dilakukan oleh berbagai peneliti dan bukti-bukti menunjukkan hal yang dipercaya dan valid walaupun dengan keterbatasan tertentu, maka disusun suatu teori. Beberapa teori menunjukkan validitas yang umum sehingga memiliki rangkuman yang tinggi, maka teori itu menjadi hukum alam. Poin materi yang ketiga, ruang lingkup IPA dan pengembangannya. Awal dari IPA dimulai pada saat manusia memperhatikan gejala-gejala alam, mencatatnya, kemudian mempelajarinya. Pengetahuan yang diperoleh mula-mula terbatas pada hasil pengamatan terhadap gejala alam yang ada. Kemudian makin bertambah dengan pengetahuan yang diperoleh dari hasil pemikirannya. Selanjutnya dari peningkatan kemampuan daya pikirannya, manusia melakukan eksperimen untuk membuktikan dan mencari kebenaran dari suatu pengetahuan. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan alam yaitu yang pertama, zaman Yunani kuno. Pada saat manusia mulai memiliki kemampuan menulis, membaca dan berhitung, maka pengetahuan yang terkumpul, dicatat secara terbit, dan berlangsung secara terus-menerus. Misalnya, dari pengamatan dan pencatatan peredaran matahari, ahli astronomi Babilonia menetapkan pembagian waktu. Tahun dibagi dalam 12 bulan, minggu dibagi dalam 7 hari, dan hari dalam 24 jam. Selanjutnya jam dibagi dalam 60 menit, dan menit dalam 60 detik, kemudian satuan 60-an ini juga digunakan untuk pengukuran sudut. 60 detik sama dengan 1 menit, 60 menit sama dengan 1 derajat, dan 1 lingkaran penuh sama dengan 360 derajat. Demikian pula ahli Babilonia dapat meramalkan terjadinya gerhana matahari tiap 18 tahun tambah 10 hari atau 11 hari. Ini terjadi kira-kira 3000 sebelum Masehi. Pada tahun 50 sebelum Masehi telah dapat dibangun piramid di Mesir untuk menghormati dewa agar tidak terjadi bahaya banjir di Sungai Nil. Pembangunan piramid itu menunjukkan bahwa pengetahuan teknik bangunan dan matematika, khususnya geometri dan aritmatika telah maju. Kurang lebih tahun 1600 sebelum Masehi,
Orang Mesir telah menghitung keliling lingkaran sama dengan 3 kali garis tengahnya, sedang luas lingkaran sama dengan 1/12 kuadrat kelilingnya. Sejarah perkembangan yang kedua, zaman Yunani kuno. Ilmu pengetahuan di Yunani diseumpamakan melalui penyelidikan atau inquiring. Perkembangan ilmu pengetahuan berkembang pesat sekali pada zaman Yunani, disebabkan oleh kemampuan berpikir rasional dari bangsa Yunani. Pada tahap ini manusia tidak hanya menerima pengetahuan sebagaimana adanya, tetapi secara spekulatif mencoba mencari jawaban tentang asal-usul dan sebab akibat dari segala sesuatu. Kesimpulan dari materi saya adalah tujuan dari pembelajaran ilmu alamiah dasar atau IAD adalah agar memahami alam di mana kita hidup, memanfaatkan alam ini sesuai dengan hukum-hukum alam. Selain daripada itu, sasaran pembelajaran ilmu alamiah dasar adalah agar bisa memecahkan masalah-masalah kehidupan sehari-hari dengan metode ilmiah. Metode ilmiah adalah metode yang asal-usulnya dari ilmiah, sehingga dengan mempelajari ilmu alamiah akan lebih mudah menerapkan untuk masalah-masalah lain yang bersifat empirik. Selanjutnya, dalam pembentukan sikap ilmiah, ilmu ilmiah merupakan sarana yang baik karena mereka yang mempelajari ilmu ilmiah akan terbiasa melakukan langkah-langkah yang pada akhirnya akan terbina pula sikapnya. Sekian dan terima kasih. Salam.